Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Channel Target Baik. Rekan-rekan semua, outlook dari segi Bitcoin dan pair forex untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 28 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2025. Langsung masuk, yang pertama adalah dari segi Bitcoin ya. Untuk level area SRP-nya ini sudah saya tarik. Batasan pantau over 1 minggu ke depan, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 104.800 sampai dengan 107.47. Tetapi hati-hati, sebagai resisten 2 itu ada level area 99.500-an. Kemudian history high yang masih berjalan untuk minggu ini ada harga 95.800-an lah kurang lebih. Untuk harga saat ini itu masih bermain-main di resisten pertama weekly 94 ribuan. Jadi kalaupun ada koreksi sebelum Bitcoin lanjut ke dorong ke atas, waspadai zona tengah atau sebagai pivot yang jatuh di 90.500-an dengan batas atas 91.800-an dan batas bawah pivot, dan juga sebagai konfirmasinya 89.200-an ya. Jadi untuk level kunci 1 minggu ke depan ini untuk dari segi Bitcoin ada di 89.100-an lah kurang lebih. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya level tersebut, waspadai potensi arah atas. Tetapi kalau misalkan kehilangan 89.100-an, kalaupun kedorong ke bawah, ringnya pun terbatas. Sementara fokusnya antara support pertama weekly kurang lebih ada di sini 87.000, maksimum adalah di 85.200-an lah. Kalau kita lihatin dari pergerakan Bitcoin saat ini yang masih nge-retest di 94 ribuan ya, kalaupun minimal 4 atau daily-nya nanti mampu maintain di bawah level area tersebut, dari segi body candle-nya mampu tutup di bawahnya 94.000 sebelum Bitcoin kedorong ke atas lebih tinggi menuju resisten kedua. Waspadai ada 3 level area yang ada di sini ya. Jadi saya lebih prepare untuk Bitcoin ini, khusus untuk swingnya adalah menunggu misalkan ada kesempatan harga kedorong ke pivotnya untuk cari ancang-ancang setup buy, tentunya lebih ideal ya. Tetapi kalau misalkan day trade-nya sebagai level kunci selama harga masih bergerak di bawahnya 95.800-an, saya lebih prepare day trade adalah cari ancang-ancang setup sell. Maksimum targetnya kurang lebih ada 2 level area 91.800 sampai dengan 90.500 terlebih dahulu ya. Baru nanti di area zona tengah atau sebagai pivot misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang swing buy 1 minggu ke depan. Target maksimum berada sedikit di bawahnya level area 100.000. Kemudian dari segi GBUSD, dari segi time frame H4-nya untuk SRP ini juga sudah saya tarik. Batas pantau over R3 dan R4 1.3581 dan 1.3628. Sementara saya tidak antisipasi ke sana. Kalaupun untuk GBP/USD minggu depan nanti kedorong ke atas lebih tinggi, kurang lebih batas pantau over sementara berada di 1.3486 terlebih dahulu. Tetapi hati-hati, resisten pertama jatuh di 1.3400, kurang lebih pembulatan atau sebagai physical price levelnya ada di sini. Zona tengah atau sebagai pivot 1.3328 ya. Jadi untuk GBP/USD level kuncinya untuk kenaikan lebih lanjut, misalkan minimal H4-nya sudah mampu tutup di atasnya 1.3352, baru ada peluang ke resisten pertama weekly. Tetapi 1 minggu ke depan selama belum mampu maintain atau terkonfirmasi body candle minimal H4 tutup di atasnya 1.3352, waspadai potensi koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Untuk antisipasinya, support pertama 1.3265 dan history low minggu yang sebelumnya 1.3234. Kalaupun ada penurunan secara ekstrim untuk koreksi terlebih dahulu, batas pantau overnya 1 minggu ke depan adalah di support kedua weekly 1.3171. Di kiri di sini juga ada zona demand ya untuk overnya. Sementara saya nggak akan bahasin terlebih dahulu.
Kesimpulannya untuk GBP USD, kalaupun dia terkoreksi ke bawah lebih lanjut ya, maksimum 1 minggu ke depan 1.3171 terlebih dahulu. Open market di area zona tengah atau sebagai pivot, kunci kenaikannya 1.3352, misalkan berhasil, target terdekatnya berada di resisten pertama. Tapi untuk GBP USD, sebelum naik lebih tinggi, saya lebih prepare adalah cari koreksian terlebih dahulu sebelum swing buy akan aktif kembali. Ada dua level area, swing buy-nya nanti pantau sendiri antara di atasnya 1.3234 dan 1.3171. Untuk day trade-nya bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang baik buy ataupun cari ancang-ancang setup sell ya. Pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini. Cuman untuk swing-nya tergantung nanti open market di hari Senin. Misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.3352, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya sebelum nanti di harga bawah di sini. Misalkan ada konfirmasi, akan saya switch ke cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya sedikit di bawahnya resisten kedua weekly. Kemudian untuk Euro USD, untuk level area SRP ini juga sudah saya tarik batasan pantau over, sementara saya skip dulu yang berada di 1.1800-an. Kemudian resisten 2 ini juga saya skip dulu, tetapi kalaupun untuk Euro USD minggu depan nanti ada kenaikan lebih lanjut, batasan pantau over sementara adalah di antara resisten pertama sampai dengan historic high minggu yang sebelumnya 1.15300 sampai dengan 1.1575 terlebih dahulu. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya 1.1441, batas atas berada di 1.1474 dan batas bawah pivot 1.1408. Kunci kenaikan untuk Euro USD berada di batas atas pivot. Jadi untuk 1 minggu ke depan selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.1475 pembulatan, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya dengan target maksimum berada di 1.1220. Baru nanti ketika harga mendekati level area support kedua weekly, misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, ya tentunya untuk penerusan cari ancang-ancang setup buy kemungkinan tidak jauh-jauh di antara support kedua weekly. Jadi fokus saya sementara adalah pantau di area zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksi harga ke bawah sebelum nanti persiapan cari ancang-ancang setup buy di antara support kedua weekly. Dan hati-hati di history low minggu yang sebelumnya yang berada di 1.1308 terlebih dahulu ya. Ini gambaran saya untuk Euro USD 1 minggu ke depan. Kemudian untuk AUD USD, batas pantau overnya dari segi level area SRP ini sudah saya tarik. R3 dan R4 ada harga 0.65200 dan 0.6543. Resisten 2-nya 0.6475 ini juga sementara saya skip karena dari segi time frame 4-nya ini ada potensi sideways berlanjut. Jadi untuk 1 minggu ke depan nanti, terlepas daripada NFP, batas pantau over sementara kalaupun ada kenaikan, gambaran saya sebelum hari Jumat ya kurang lebih masih tetap berada di bawahnya resisten pertama sampai dengan historic high minggu yang sebelumnya 0.6424 sampai dengan 0.64400 terlebih dahulu. Open market minggu depan nanti diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas atasnya itu berada di 0.6404. 0.6392 adalah pivot, batas bawah pivot itu berada di 0.6308. Kunci penurunan berada di 0.6308. Misalkan mampu maintain di bawah level tersebut, ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area support pertama terlebih dahulu sampai dengan history low minggu yang sebelumnya yang jatuh di 0.63600 sampai dengan 0.6344. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ini ada koreksi sedikit lebih dalam ya, mengingat untuk AUD USD sejak terjadi kenaikan di tanggal 9 April sampai dengan sekarang ini masih belum ada koreksi yang sama sekali. Waspadai potensi sebelum AUD USD ini naik lebih tinggi, koreksi dulu support 2 ini yang mesti diwaspadai 1 minggu ke depan 0.6312. Untuk planning saya persiapan cari ancang-ancang setup sell selama nanti di segi level kunci bagian atas 0.6485 pembulatan. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya sebelum nanti di area support 2 itu persiapan untuk cari ancang-ancang swing buy kembali ya. Misalkan dapat harga di zona tengah atau sebagai pivot, saya lebih prepare cara untuk stop loss-nya, mengingat ini adalah swing.
kurang lebih sekitar 40 pip. Dari segi TP pertama adalah di history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 45 pip, TP maksimum ruang gerak sekitar 75 pip, sedikit berada di atasnya support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan harga mampu maintain di atasnya 0.6404, ringnya pun terbatas, bisa aja untuk swing yang pertama satu minggu ke depan ini akan bergeser ke resisten pertama, misalkan dia kehilangan 0.6404 ya. Jadi untuk planning sell-nya AUD/USD ini fleksibel, tergantung nanti hari Senin ataupun hari Selasa 0.6404 ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan mampu dan ada konfirmasi pembalikan harga ke bawah, untuk cari ancang-ancang setup sell ya kemungkinan tidak jauh-jauh di area zona tengah atau sebagai pivot. Begitu juga sebaliknya, misalkan kehilangan 0.6404 dan harga mampu bergerak di atas level tersebut, bisa jadi planning swing sell ini akan bergeser di resisten ke pertama weekly terlebih dahulu ya. Mana yang valid, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD CAD, dari segi time frame 4, level area SRP sudah saya tarik, batas pantau over misalkan dia lanjut untuk bearishnya, kurang lebih 1.36800 dan 1.36500 ini sebagai batas pantau over, support 3 dan 4, tetapi saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kalaupun ada penurunan secara ekstrim, yang akan menjadi fokus saya satu minggu ke depan adalah di 1.37400-an lah, kurang lebih ada di sini. Kemudian untuk open market itu berada di area tengah atau sebagai pivotnya 1.3843 ya. Hati-hati, di history yang sebelumnya ada banyak reaksi ketika harga mencapai zona tengah atau sebagai pivot. Dari segi time frame 4-nya, harga ini akan terkonfirmasi melanjutkan ke bawah area support. Kuncinya berada di 1.3827. Misalkan sudah mampu maintain di bawah level area tersebut, baru ada peluang. Yang pertama adalah support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Yang kedua adalah di support kedua weekly 1.37400-an. Ini sebagai level kunci. Misalkan mampu maintain dan minimal H4-nya mampu tutup di bawahnya 1.3827. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya ada penurunan dan ke reject di level tersebut, kemungkinan referensi buy akan ada lagi setelah nanti harga bergerak balik di atasnya 1.3843, kurang lebih ada di area zona tengah atau sebagai pivot. Ini kemungkinan akan ada planning buy, tetapi dari segi targetnya ini terbatas. TP pertama misalkan saya gambar nanti ya, misalkan 1.3827 ini mampu bertahan dan harga pullback kembali ke atas, kurang lebih kalau saya gambar planning buy akan ada di area zona tengah atau sebagai pivot dengan jarak untuk stop loss kurang lebih sekitar 35 pip. Dari segi TP-nya, untuk pertama adalah history high minggu yang sebelumnya, kurang lebih 60 pip, maksimum berada di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 95 pip. Skenario buy ini akan tercancel misalkan H4-nya mampu tutup di bawahnya 1.3827. Dari segi daily-nya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell. Pantau aja sendiri di level-level area SRP penting yang ada di sini, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Swiss, untuk level area SRP dari segi time frame 4 satu minggu ke depan sudah saya tarik, batas pantau over atas bertumpuk dengan zona supply 0.8581 dan 0.8655 R3 dan R4-nya. Kemudian R2-nya 0.8433, history high minggu yang sebelumnya 0.8334 dan resisten pertama ini ada harga 0.8285. Jadi untuk open market satu minggu ke depan USD Swiss ini adalah di bawahnya resisten pertama weekly. Jadi rawan dia ngambil ke zona tengah atau sebagai pivot sebelum dia koreksi ke atas lebih tinggi. Di kirinya 0.8223 ini juga bertumpuk dengan zona demand, dan di kiri di sini juga banyak support resisten di history yang sebelumnya ya. Jadi untuk USD Swiss misalkan satu minggu ke depan ini sebelum dia terkoreksi lebih tinggi, waspadai dulu penurunan. Yang akan menjadi fokusnya adalah zona tengah 0.8223, 0.8186 dan sebagai level kuncinya berada di 0.81500 atau batas bawah pivot yang ada di sini. Jadi untuk USD Swiss selama satu minggu ke depan daily close-nya masih belum mampu tutup di atas bawah pivot. Swingnya ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, memanfaatkan koreksinya dari segi time frame lebih besar ya, penurunannya dari kurang lebihnya ada di kisaran 0.88200-an lah kurang lebih. Di sini ada peluang kemungkinan akan terkoreksi dulu ke resisten kedua sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah lebih lanjut ya. Jadi untuk kunci satu minggu ke depan 0.81500 di sini selama
dia belum mampu terkonfirmasi daily close tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan planning swing buy akan ada setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid dengan cara untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 70-an pip dari segi target. Untuk TP pertama adalah history high minggu yang sebelumnya 145 pip, maksimum berada di resisten kedua weekly 240-an pip ya. Baru nanti misalkan harga 1 minggu ke depan gagal bergerak di atasnya resisten kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell kembali sebagai tren yang saat ini adalah bearish, dan sebagai TP-nya kemungkinan balik lagi di support pertama weekly. Khusus untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, pantau di level area SRP penting yang ada di sini. Yang terakhir adalah untuk USD Yen dari segi level area SRP 1 minggu ke depan, overnya R3 dan R4 147.500 sampai dengan 14855. Kemudian resisten keduanya hati-hati di kiri, di sini juga banyak reaksi yang jatuh di 145.400-an kurang lebih. Jadi kalau misalkan USD Yen sebelum dia bearish kembali ya, misalkan ada potensi koreksi terlebih dahulu ke atas, pantau di antara 145.400 sampai dengan 145.500. Open market 1 minggu ke depan ini itu diawali di atasnya resisten yang saat ini support 143.34. Jadi untuk kunci terdekatnya selama harga belum mampu maintain di bawahnya 143.400-an lah kurang lebih, kalau saya bulatkan hati-hati arah atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan kehilangan 143.400-an, kemungkinan dia akan turun dulu, nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot sebelum melanjutkan perjalanan ke resisten kedua weekly ya. Jadi saya lebih prepare untuk USD Yen 1 minggu ke depan ini akan saya pantau di hari Senin, dia kehilangan di 143.34 bergerak ke bawah atau tidak. Misalkan mampu, ya tidak menutup kemungkinan day trade-nya bisa dimanfaatkan sell, tapi dari segi targetnya terbatas 142.500, maksimum adalah di 142.00 ini sebagai target day trade misalkan kehilangan 143.400-an. Tetapi kalau misalkan nanti harga kedorong ke atas lebih dulu, saya lebih prepare menunggu cari ancang-ancang setup sell di 145.400 sampai dengan 145.500-an terlebih dahulu ya. Jadi sebagai kesimpulannya untuk USD Yen 1 minggu ke depan sebagai batasan pantaunya sementara fokus di 145.400-an terlebih dahulu. Open market berada di atasnya resisten pertama yang saat ini support, misalkan hari Senin kehilangan level tersebut, bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang atau referensi sell dengan targetnya adalah di area zona tengah atau sebagai pivot, dan sebagai level kunci 141.500 ini sebagai level kunci pergerakan 1 minggu ke depan. Selama harga belum mampu maintain di batas bawah pivot, khusus untuk swingnya kemungkinan akan ada planning buy di atas 141.500, targetnya adalah di 145.500 maksimum untuk 1 minggu ke depan. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.